Kabari, kembali lagi bersama saya Arnold dalam acara kali ini Bincang-Bincang bersama teman Kabari. Kali ini Kabari berkesempatan untuk menginterview seorang sutradara muda Indo yang baru, yang dia kabarnya baru saja mengeluarkan film di Amerika Serikat. Yaitu, mari kita sambut teman Kabari satu ini, Livia Chang. Apa kabar? Halo, baik. Gimana kabarnya? Lumayan. Panas hari ini ya? Iya. Tapi tetap dong kelihatannya tetap cerah, tetap bahagia gitu ya. Iya. Oke. Sekarang nih dalam kesempatan kali ini aku pertama kali kita mewakili seluruh Kabari mau bilang thank you dulu loh udah dapat kesempatan kali ini bisa ngomong-ngomong bareng, ngobrol-ngobrol. Tempatnya enak lagi ya semuanya. Oke, sekarang Livia, first off, aku mau tanya soal film kamu yang baru. Buat teman-teman Kabari mungkin yang belum tahu Brush with Danger itu apa, itu adalah film paling baru yang dibuat sama Livia ini. Nah, coba dong ceritain gimana sih background story-nya gitu, atau sinopsisnya gitu untuk teman-teman Kabari mungkin yang belum tahu atau belum dengar gitu tentang Brush with Danger. Jadi Brush with Danger itu menceritakan kakak adik, satu pelukis, satunya petarung, dan bagaimana perjalanan mereka ke Amerika, dan akhirnya mereka diambil salah satu orang yang mempunyai art galeri, tapi ternyata orang itu sebenarnya menjual belikan art forgery gitu. Something's not right. I don't trust him. I need you to do something for me. Ide dibalik film ini tuh apa sih sebenarnya, gimana ceritanya, kenapa kamu bisa dapat ide buat bikin ceritanya kayak gitu? Jadi sebenarnya saya dulu kan tinggal di Seattle. Salah satu teman dekat saya tuh orang Ethiopia, dia tuh kabur dari negaranya karena perang kan. Terus saya kan cukup dekat sama dia, jadi saya ngeliat kesini tuh sendiri, benar-benar sendiri. Terus bagaimana dia sampai juga nggak punya status, dia bukan di negara Afrika, bukan warga negara sini. Terus sampai akhirnya dia bisa dapat beasiswa, terus sekarang kerja di perusahaan besar di Seattle. Itu salah satu inspirasinya ya. Untuk jadi buat film ini gitu. Iya. Itu hebat sih barusan ya. Terus soal genre film ini filmnya kayaknya lebih fokus ke action gitu. Nah, is there any reason behind that? Kenapa mungkin kamu lebih suka gitu untuk film-film action gitu? Jadi saya emang dari kecil kan hobi bela diri. Jadi emang bela suka dirinya sih. Ini kayak apa nih bela diri? Saya sama adik saya tuh wushu ya. Kalau adik saya wushu yang berantemnya jadi sanso. Kalau saya wushu yang pakai toya pedang gitu. Jadi emang dari kecil pengen bikin action film gitu. Jadi ya genre-nya action thriller gitu. Buat film yang Brush with Danger ini kamu terlibat langsung nggak dalam kayak melihat milih aktor-aktornya gitu, atau kamu mungkin ada Oh, kalau buat aktor ya saya juga terlibat langsung, tapi kan ini satu tim ya. Saya, produser saya, sama casting directornya kan bareng-bareng mengaudisi aktor. Oke. Terus kamu kan ini orang Indo nih. Nah, terus udah gitu kamu terlibat secara langsung di bisnis perfilman gitu di Amerika Serikat nih. Nah, otomatis kan kamu harus interact sama orang-orang Amerika Serikat, kamu harus bekerja sama mereka, istilahnya kamu harus bisa understand etos kerja mereka gitu. Kamu ngalamin kesusahan nggak sih waktu ngelakuin itu dalam proses pembuatan film ini? Jadi kalau katanya stunt coordinator saya, dia stunt coordinator Hollywood yang udah jadi stunt coordinator buat 6 pemenang Oscar. Dia bilang katanya, you're everything wrong about the director. You're a female, you're Asian, and you're young. Katanya. Gitu, tapi ya kadang-kadang itu sakit nggak sih? Waktu diomongin kayak gitu. Saya sama dia suka teman deket sih, tapi ya tapi emang bener sih kan. Pertama kita orang Asia, terus perempuan lagi, kadang-kadang agak dianggap buat setengah main-main gitu ya di awal nih, anak kecil perempuan gini dari Asia gitu kan. Tapi kalau udah kerja beberapa hari biasanya udah gampang sih. Cuma kadang-kadang awal-awal memang kadang-kadang suka agak susah. Kadang-kadang kalau ketemu kan kru-krunya biasanya
lebih tua dari saya, ya itu kadang-kadang mereka juga kaget loh kok anak kecil gini gitu kan. Tapi kalau udah ngobrol-ngobrol gitu biasanya udah oke. Selain itu ada lagi nggak hambatannya? Atau mungkin dalam kamu ngelihat kayak mungkin direct mereka lebih susah atau gimana? Atau kamu mungkin gimana gitu untuk mengkonvey apa yang kamu pikirkan ke mereka gitu? Karena mungkin sistem cara berpikir mereka beda gitu atau kayak gitu, ada nggak sih apa sama aja? Kalau gitu sih biasanya nggak. Pokoknya biasanya kalau udah minimal ngobrol atau udah kerja sehari 2 hari biasanya udah bisa langsung lumayan cocok ya. Thank you so much Liv, udah boleh ngasih kesempatan buat kita ngobrol-ngobrol, udah jawab pertanyaan. I wish you all the best, sukses selalu in the future ya Liv. Dan we'll see next great big things ya, nanti next projects yang kamu bakal. Ya, thank you kesempatannya. Thank you so much ya.